Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini aku mau ngebagiin tutorial lagi cara mengedit jedak-jeduk di aplikasi CapCut seperti di video awalan tadi ya. Oke, seperti biasa langkah pertama kita buka aplikasi CapCut, kemudian kita tambah proyek baru, kita tambahkan 3 foto yang ingin kita edit ya. Jika sudah ditambahkan 3 foto, kemudian kita tambahkan audio, kita pilih suara, kita geser ke kanan, kita tambahkan lagu seperti di video awalan tadi ya. Oke, jika sudah ditambahkan lagunya, kemudian kita klik lagunya, kita gbg potongan. Seperti biasa, aku menambahkan beatnya secara manual. Buat kalian yang nggak bisa atau belum bisa menambahkan beatnya secara manual, nanti untuk video beatnya aku sediain di deskripsi ya. Oke, jika sudah, kemudian kita checklist ya. Untuk akhirannya bisa kita hapus. Kita sesuaikan dulu durasi untuk foto pertama sampai di bit yang kelima ya, yang ini. Kemudian untuk foto kedua durasinya itu 11 bit. Di sini aku mau hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sampai sini ya. Untuk foto ketiga durasinya itu sampai di bit akhir yang ini ya. Oke, jika sudah, kemudian di antara foto pertama sama foto kedua kita tambahkan transisi. Kita pilih yang pudar hitam. Untuk durasinya kita buat menjadi 0,5 s ya. Kemudian kita pilih yang terapkan ke semua. Kemudian kita checklist. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian kita edit untuk foto yang pertamanya ya. Untuk foto pertama ini di awalannya kita tambahkan keyframe, fotonya kita perbesar seperti ini. Kita pergi di bit yang pertamanya. Bentar, yang ini ya. Kita tambahkan keyframe tetap, kemudian kita pergi di bit yang keduanya. Kita tambahkan keyframe. Fotonya kita perbesar seperti ini. Untuk di bit ketiga kita tambahkan keyframe, fotonya juga kita perbesar. Untuk di bit keempat kita tambahkan keyframe, fotonya kita perbesar lagi. Kemudian untuk di bit kelima kita tambahkan keyframe, fotonya kita perkecil ya. Seperti ini. Oke, jika sudah, di antara bit pertama sama bit kedua sampai di bit yang kelima, di tengah-tengahnya kita tambahkan grafik semua ya, yaitu grafik keluar satu seperti ini. Oke, untuk pengeditan di foto yang pertamanya udah selesai ya. Kemudian kita edit untuk foto yang kedua. Untuk foto kedua ini, yang pertama fotonya kita perbesar seperti ini. Kita tambahkan keyframe tetap. Bentar. Kita tambahkan keyframe tetap di bit pertama sampai di bit yang kelimanya ya. Oke, untuk di bit ke-6 kita tambahkan keyframe, fotonya kita perbesar seperti ini ya. Di antara bit ke-5 dan bit ke-6 kita tambahkan grafik, yaitu grafik keluar satu. Kemudian kita checklist. Jika sudah, baru kita tambahkan keyframe tetap di bit ke-7 sampai di bit yang ke-10-nya ya. Untuk bit 11 atau bit yang terakhir ini kita tambahkan keyframe, fotonya kita perkecil seperti ini. Di antara dua keyframe akhiran ini kita tambahkan grafik, yaitu grafik keluar satu juga ya. Kemudian kita checklist. Oke, jika sudah, kemudian untuk foto kedua ini kita tambahkan atau kita edit untuk jedak-jeduknya ya. Kita pergi di antara bit pertama sama bit kedua. Yang pertama garis putihnya kita pasin dulu ke tengah, kemudian kita geser ke kanan, kita tambahkan keyframe, fotonya kita turunin ke bawah, kemudian kita geser ke kanan. Untuk garis putihnya kita geser ke kiri, kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe di bit pertama ya.
Kemudian kita kembali ke keyframe yang pertama ditambahkan, atau lebih gampang kita sebut ini keyframe kanan ya. Fotonya kita naikin ke atas sampai 2 garis di kanan kirinya muncul. Kita tambahkan satu keyframe di kirinya atau di tengahnya. Kita kembali ke keyframe kanan. Fotonya kita naikin ke atas, kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe yang kanan ya. Untuk keyframe yang kanannya kita hapus, kita tambahkan. Yang terakhir kita hapus keyframe yang berada di depan keyframe kanan. Oke, aku ulang sekali lagi ya. Yang pertama garis putihnya kita pasin dulu ke tengah, kemudian kita geser ke kanan. Kita tambahkan keyframe, fotonya kita turunin ke bawah, kemudian kita geser ke kanan. Untuk garis putihnya kita geser ke kiri, kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe di bit yang kedua ya. Kemudian kita kembali ke keyframe yang pertama ditambahkan, atau lebih gampang kita sebut ini keyframe kanan ya. Fotonya kita naikin ke atas sampai 2 garis di kanan kirinya muncul. Kita tambahkan satu keyframe di kirinya atau di tengahnya. Kita kembali ke keyframe kanan, fotonya kita naikin ke atas. Kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe yang kanan ya. Untuk keyframe kanannya kita hapus, kita tambahkan. Yang terakhir kita hapus keyframe yang berada di depan keyframe kanan. Oke, lakuin pembuatan jedak-jeduk seperti tadi sampai keyframe di foto yang keduanya habis ya. Set biar Oke, udah ditambahkan semua ya untuk jedak-jeduk di foto yang keduanya. Kemudian kita perhalus caranya dari keyframe yang akhir ini sampai keyframe yang awal yang ini ya. Kita hapus, kita tambahkan seperti ini. Oke, untuk pengeditan di foto keduanya udah selesai ya. Kemudian kita pergi ke foto yang ketiga. Untuk foto ketiga ini di bit pertama kita tambahkan keyframe. Fotonya kita perbesar seperti ini, kemudian kita turunin ke bawah ya. Jangan sampai mentok. Kita sisain dikit. Jika sudah, kita pergi ke 1 bit sebelum akhir. Yang ini ya. Kita tambahkan keyframe, fotonya kita naikin ke atas, jangan sampai mentok juga, kita sisain dikit. Untuk di bit yang terakhirnya kita tambahkan keyframe, fotonya kita ketengahin dulu seperti ini, kemudian kita perkecil. Di antara 2 keyframe akhiran ini kita tambahkan grafik, yaitu grafik keluar 1 ya. Kemudian kita checklist. Oke, jika sudah baru kita tambahkan keyframe tetap di bit yang tengah-tengahnya ini ya. Seperti ini. Oke, jika sudah, kemudian kita edit atau kita buat jedak-jeduk di foto yang ketiganya ya. Kita pergi di bit pertama sama bit kedua di foto yang ketiga. Yang pertama garis putihnya kita pasin dulu ke tengah. Kemudian kita tambahkan keyframe.
fotonya kita geser ke kanan. Untuk garis putihnya kita geser ke kiri, kita tambahkan keyframe. Untuk keyframe yang tengahnya kita hapus, kita tambahkan. Untuk keyframe yang di kirinya kita hapus. Kemudian untuk keyframe yang tengah ini, kanan kirinya kita tambahkan keyframe. Keyframe yang tengahnya kita hapus ya. Oke, aku ulang sekali lagi. Yang pertama garis putihnya kita pasin dulu ke tengah. Kemudian kita tambahkan keyframe, fotonya kita geser ke kanan. Untuk garis putihnya kita geser ke kiri, kita tambahkan satu keyframe. Untuk keyframe yang tengahnya kita hapus, kita tambahkan. Untuk keyframe yang di kirinya kita hapus. Kemudian untuk keyframe yang tengah ini, kanan kirinya kita tambahkan keyframe. Untuk keyframe yang di tengahnya kita hapus ya. Oke, lakuin pembuatan jedak-jeduk seperti tadi sampai keyframe di foto yang ketiganya habis ya. Oke, udah ditambahkan semua ya untuk jedak-jeduknya, kecuali dua keyframe akhiran ini jangan kita buat atau kita tambahkan jedak-jeduk seperti tadi ya. Oke, jika sudah, kemudian kita pergi di foto yang pertama, di keyframe yang pertama ini ya. Fotonya kita naikin ke atas dikit ya. Kemudian di antara keyframe pertama sama keyframe yang kedua kita tambahkan grafik, yaitu grafik memantul 3 ya di tengah-tengahnya. Kemudian kita checklist. Jika sudah, kita ke bagian awal, kita tambahkan efek. Kita ke menu dasar, kita tambahkan efek yang namanya kamera goyang ya. Kemudian kita checklist. Untuk efek kamera goyangnya kita sesuaikan, rentangnya kita buat 10, kecepatannya juga kita buat menjadi 10 ya. Kemudian kita checklist. Untuk durasi efek kamera goyang sampai di bit yang kelima ya, yang ini. Oke, jika sudah, kemudian kita pergi di bit yang ketujuh. Di foto yang kedua, kita tambahkan efek. Kita masih di menu dasar ya, kita tambahkan efek yang namanya cermin. Kemudian kita checklist. Untuk efek cerminnya kita perpendek sampai di bit yang ke-8 yang ini ya. Kemudian kita salin, kita tempatkan di bit ke-9 dan bit ke-10 ya. Oke, jika sudah, kemudian kita ke bagian awal. Di foto yang pertama kita tambahkan efek, kita ke menu retro, kita tambahkan efek yang namanya cahaya retro ya. Kemudian kita checklist. Untuk efek cahaya retronya kita sesuaikan dulu, intensitasnya kita buat menjadi 68, filternya kita turunin menjadi 0, untuk rentangnya kita turunin menjadi 40 ya. Kemudian kita checklist. Untuk efek cahaya retronya kita pilih objek, kita pilih semua video. Kemudian kita checklist lagi. Untuk durasi efek cahaya retronya kita tarik sampai di akhir video ya. Oke, jika sudah, kemudian kita ke bagian awalan lagi. Kita tambahkan efek, kita ke menu dasar, kita tambahkan efek yang namanya vignette ya. Kemudian kita checklist. Untuk efek vignette-nya kita pilih objek, kita pilih semua video. Kemudian kita checklist lagi. Untuk durasi efek vignette-nya juga kita tarik sampai di akhir video ya. Oke, jika sudah, kemudian kita ke bagian awal, kita tambahkan overlay yang kedap-kedipnya ya. Untuk overlay kedap-kedipnya nanti videonya aku sediain di deskripsi. Kita perbesar dulu, kemudian kita pilih gabungan,
kita pilih yang pergelap. Untuk intensitasnya kita turunin menjadi 10 ya. Kemudian kita checklist. Oke, jika sudah, untuk overlay kedap-kedipnya kita salin sampai di akhir video ya. Oke, jika sudah, kemudian kita ke bagian awalan lagi. Kita tambahkan template awalannya ya. Untuk template awalannya nanti videonya aku sediain di deskripsi. Kita perbesar dulu, kemudian kita pilih gabungan, kita pilih yang pergelap. Kemudian kita checklist. Jika sudah, kemudian kita ke bagian awalan lagi. Kita tambahkan overlay, kita ke stok video, kita tambahkan overlay hitam. Untuk overlay hitamnya kita pulin dulu, kemudian kita pilih gabungan. Untuk intensitasnya kita turunin menjadi 25 ya. Kemudian kita checklist. Untuk durasi overlay hitamnya kita tarik sampai di akhir video ya. Oke, untuk yang terakhir kita tambahkan template akhirannya. Untuk template akhirannya nanti videonya aku sediain di deskripsi ya. Oke, buat tutorialnya udah selesai. Buat kalian yang udah nonton video ini dan nontonnya juga sampai selesai, aku ucapin terima kasih banget. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye, see you the next video.